El Nino dan La Nina merupakan sebuah peristiwa ataupun gejala alam yang tidak bisa kita hilangkan. Namun kita dapat mempersiapkan sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Nah, El Nino dan La Nina di sini merupakan dapat juga kita sebut dengan peristiwa penyimpangan suhu yang terjadi akibat sebagian besar disebabkan oleh adanya pemanasan global dan terganggunya keseimbangan iklim itu sendiri. Peristiwa El Nino dan La Nina ini secara umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah anomali suhu yang mencolok di perairan Samudra Pasifik. Nah, di Samudra Pasifik itu terjadi anomali suhu yang sangat mencolok keberadaannya. Yang kedua, melemahnya angin pasat atau disebut trade winds di selatan Pasifik yang menyebabkan terjadinya pergerakan angin yang sangat jauh dari keadaan normalnya. Selanjutnya ada kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan dari perairan panas yang berada di bawahnya. Selanjutnya ada disebabkan oleh perbedaan arus laut yang terjadi di perairan Samudra Pasifik. Langsung saja kita menuju ke El Nino. Nah, El Nino di sini merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan iklim yang berada di Samudra Pasifik. Nah, El Nino ini biasanya ditandai dengan kenaikan suhu yang terjadi di laut daerah Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Nah, El Nino ini terjadi ketika suhu air permukaan laut di daerah pantai Peru, Ekuador ini mengalami kenaikan. Artinya suhu airnya itu memanas. Nah, pantai barat Peru, Ekuador ini terletak di bagian Amerika Selatan. Nah, di sini kenaikan suhu tersebut mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya suhu air permukaan laut di daerah dingin karena adanya upwelling atau arus dari dasar laut menjadi permukaan menuju ke permukaan sehingga terjadinya El Nino. Nah, pada saat-saat tertentu air laut yang panas itu misalkan berada di perairan Indonesia itu bergerak menuju ke arah timur menyusuri garis ekuator hingga sampai ke daerah pantai barat Amerika Selatan atau di daerah Peru dan Bolivia. Nah, pada saat yang bersamaan air laut panas yang berada di pantai Amerika Tengah itu bergerak ke arah selatan dan menuju ke pantai barat Peru, Ekuador juga. Sehingga terjadilah pertemuan antara air laut panas yang berasal dari Indonesia dan air laut yang panas yang berasal dari Amerika Tengah. Itu bertemu di daerah pantai Peru, Ekuador. Sehingga terjadinya perkumpulan massa air laut panas dalam jumlah yang besar dan menempati daerah yang sangat luas. Nah, dari permukaan air laut yang panas tersebut kemudian menularkan panasnya pada daerah udara di sekitarnya. Sehingga udara tersebut mengalami konveksi atau memuai ke atas. Sehingga membentuk daerah yang bertekanan rendah di bawahnya, yaitu di pantai barat Peru, Ekuador. Nah, sehingga menyebabkan angin yang akan menuju ke arah Indonesia itu hanya membawa sedikit uap air, sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang. Nah, mungkin itu proses terjadinya El Nino. Kemudian La Nina merupakan kebalikan dari El Nino itu sendiri. La Nina La Nina ini terjadi akibat air laut yang panas itu kembali ke arah barat, sehingga akan menuju ke wilayah Indonesia. Akibatnya wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan rendah dan semua angin yang berada di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju ke Indonesia.
Nah, angin tersebut banyak membawa uap air sehingga di Indonesia akan sering terjadi hujan lebat. Secara garis besar, La Nina merupakan kebalikan dari El Nino itu sendiri. Dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya peristiwa El Nino.